Nah, terus kenapa sih Bang kalau misalkan pembakaran sempurna atau mesin itu bekerja secara maksimum di AFR ideal yaitu 14,7/1 tadi, kok kenapa di setting malah jadi AFR 13 yang notabene malah lebih boros gitu kan? Nah, semua ini adalah rentang kerja mesin, teman-teman. Tujuan kita mengatur fuel base sesuai kebutuhan kita itu adalah untuk diterapkan di sini, teman-teman. Kita mau dia agak basah atau kita mau dia agak kering, teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan ya, teman-teman. Nah, kalau AFR 13,3 ini berarti dia agak basah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di mana power maksimum itu dihasilkan malah pada AFR reach, yaitu di kisaran maksimumnya 12,6/1, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin M Vlog bersama Mas Pin ya. Gak kerasa 2023 udah lewat. Banyak cerita yang sudah kita lalui, baik itu suka maupun duka. Ya, harapannya semoga semua yang sudah kita lalui itu bisa menjadi pelajaran sekaligus menjadi bahan bakar yang mendorong kita untuk terus maju ke depannya ya guys ya. Dan ini adalah konten pertama channel Epin Vlog di tahun 2024, yang mana harapannya semoga melalui konten kali ini menjadi pembuka yang baik untuk kemudian menunjang kemajuan dan membuat channel Epin Vlog ini makin berkembang ya teman-teman. Terus kemudian kedepannya bisa terus menghibur, informatif dan juga edukatif untuk kita semua. Oke, kita masuk ke menu pembahasan ya teman-teman. Yang mana pada kesempatan kali ini gue dapet pertanyaan di video gue sebelumnya yang Simple Tuning HUR Racer RC Mini X ya. Dan ini dia pertanyaannya. Dari Edi Gagus 9614. Offernya biar apa 13 Bang, izin tanya. Oke, terima kasih buat Bang Ed di Gagus 9614 atas pertanyaannya yang sangat bagus ya, untuk kemudian jadi bahan edukasi buat kita semua. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana masih banyak yang bingung nih atau masih kurang paham kenapa sih kok AFR-nya itu harus disetting di angka 13. Nah, pada video kali ini gue pengen sekalian jelasin ke teman-teman gimana sih caranya manual setting. Kalau yang kemarin itu simple tuning gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas manual tuning mulai dari proses quick burn sampai proses tuningnya itu selesai, teman-teman. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan, kita buka dulu aplikasinya, kemudian kita download file yang akan digunakan untuk quick burn, teman-teman. Nah, caranya kita masuk ke menu quick burn-nya, kemudian kita pilih, di situ ada dua pilihan, super atau mini. Nah, kita pilih sesuai ecu kita, teman-teman, yaitu yang mini X. Lalu kemudian di situ ada 3 menu untuk disesuaikan, teman-teman. Ada manufacturer, ada model, dan map tipe gitu. Nah, kita sesuaikan sesuai motor kita ya teman-teman. Kalau di sini gue sesuaikan sama motor gue yaitu Yamaha untuk tipe motornya, kemudian modelnya gue pilih yang sesuai motor gue yaitu Y15ZR V2 atau Exciter 150 V2 tahun 2017 sampai 2020. Nah, untuk map stylenya gue pilih yang 150cc plus custom exhaust ya teman-teman, karena motor gue udah pakai exhaust yang bukan standarnya lagi. Nah, setelah itu teman-teman bisa download dengan cara klik icon awan yang ada di bawah itu, teman-teman. Ada 2 icon awan. Nah, teman-teman klik aja. Nah, setelah selesai, kita konekin aplikasi ecu kita ke motor kita ya, teman-teman. Nah, setelah connect, baru kita masuk lagi ke menu quick burn-nya, terus kita klik yang start ecu flash. Nah, kemudian proses quick burn akan berlangsung dan kita tunggu aja sampai selesai ya, teman-teman.
Nah, setelah selesai teman-teman, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke menu kalibrasi. Kita kemudian lakukan TPS learning. Nah, di sini kita tarik gas 2 sampai 3 kali tarikan sampai mentok ya teman-teman, untuk memastikan supaya gasnya terbaca secara keseluruhan teman-teman, mulai dari TPS 0 sampai 100% teman-teman. Oke, kemudian untuk langkah ketiga teman-teman, kita masuk ke settingan fuel base teman-teman. Nah, ada 2 syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan settingan terhadap fuel base ini, yaitu yang pertama adalah temperatur engine harus di atas 60 derajat teman-teman, untuk memastikan supaya AFR-nya nanti terbaca secara akurat ya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu kita pastikan untuk fitur wideband dan juga narrowband-nya dalam posisi off teman-teman, karena itu akan mempengaruhi settingan target AFR kita di fuel base teman-teman. Nah, setelah 2 syarat terpenuhi, kita lanjut ke proses penyesuaian terhadap fuel base teman-teman. Nah, pada menu fuel base ini teman-teman, kita dianjurkan untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan kita untuk kemudian diterapkan di seluruh rentang kerja mesin ya teman-teman. Dan di sini gue targetin di angka 13,2 atau 13 ya teman-teman. Kita coba naikin dulu. Ini bisa kita naikin atau kita kurangin ya teman-teman. Kalau misalkan kita pengen AFR-nya agak kering, kita bisa kurangin. Kalau kita pengen AFR-nya agak basah, kita bisa naikin nah teman-teman. Nah, di sini gua setting kira-kira nilainya adalah 103,91 ya, dan AFR-nya berada di angka 13,2 atau 13 teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita masuk ke menu fuel adjust teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih hijau semua ya teman-teman, masih angkanya 100 semua. Nah, semua ini adalah rentang kerja mesin teman-teman. Tujuan kita mengatur fuel base sesuai kebutuhan kita itu adalah untuk diterapkan di sini teman-teman, di fuel adjust ini. Jadi angka 100 ini nilainya sama dengan fuel base teman-teman, yaitu 103,91 tadi yang udah kita sesuaikan teman-teman. Nah, misalkan kita tambah nih angkanya menjadi 102,3, berarti kita menambahkan sejumlah 2,3% dari 103,91 tadi teman-teman. Misalkan kita kurangi, berarti kita juga mengurangi sejumlah 2,3% dari 103,91, karena itu adalah fuel base yang tadi kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini kita udah bisa nih ngelakuin proses tuningnya teman-teman, dengan cara kita nyalain mesinnya, terus kita sesuaikan nih untuk angka yang ada lingkaran ini, kita bisa kurangin atau kita bisa tambahin agar sesuai target AFR kita teman-teman. Kita lakukan secara bertahap, mulai dari TPS 0 sampai 100 dan RPM 0 sampai RPM limit yang kita sesuaikan teman-teman. Nah, itu untuk manual tuningnya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke simple tuning ya teman-teman. Nah, untuk simple tuning ini ada satu fitur lagi, yaitu target AFR teman-teman. Nah, di target AFR ini kita bisa sesuaikan nih, kita mau dia agak basah atau kita mau dia agak kering. Teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan ya teman-teman. Nah, kalau AFR 13,3 ini berarti dia agak basah teman-teman. Nah, setelah target AFR kita setting, kita sesuaikan, lalu kita bisa 2 pilihan teman-teman. Yang pertama, kita nyalain fitur wideband O2-nya. Nah, ketika dinyalain, kemudian wideband ini akan mengkoreksi secara otomatis fuel yang dikeluarkan untuk kemudian menjadi campuran bahan bakar di ruang bakar ya teman-teman. Akan tetapi untuk fuel adjust dia tidak akan terpengaruh teman-teman. Dia hanya terfokus untuk mengkoreksi fuel
yang masuk ke ruang bakar ya teman-teman. Nah, untuk kemudian pilihan yang kedua yaitu kita melakukan aktivasi untuk fitur auto tune-nya. Nah, kemudian di sini akan berubah untuk fill adjust-nya teman-teman. Nah, ketika kita tarik gas, maka angka-angka 100 itu akan berubah sesuai dengan target AFR yang akan kita pilih teman-teman, yang sudah kita sesuaikan di fitur target AFR tadi teman-teman. Maka nilainya akan berkurang ataupun bertambah sesuai dengan target teman-teman. Nah, ini udah selesai ya teman-teman untuk proses dari manual tuning sampai simple tuningnya. Kemudian ini untuk khusus yang teman-teman yang belum pakai AFR tambahan atau AFR WBO2 nya, alias yang masih pakai narrowband teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih pakai narrowband, teman-teman bisa ubah untuk monitor yang ada di wheelbase tadi. Itu indikatornya teman-teman ganti dengan cara klik lama pada bagian indikator AFR WBO2 itu. Setelah diklik lama, nanti muncul pilihan, teman-teman pilih aja yang NBO2CL ya teman-teman. Terus kok beda bang, ini kok angkanya kok lebih banyak, ini gimana cara bacanya nih? Nah, emang beda teman-teman. Untuk AFR NBO2 ini yang dibaca itu adalah voltase dan satuannya adalah milivolt. Nah, ini ada dua versi teman-teman. Salah satu literatur yang gue baca mengatakan kalau misalkan AFR ideal itu ada di angka 0,5 volt atau sama dengan 500 milivolt. Ada juga ada yang bilang AFR ideal itu ada di angka 1 volt ya teman-teman. Nah, tapi setelah gue coba lakuin tes di motor gue, untuk AFR ideal yaitu 14,7:1 itu ada di 890-an sampai 900 milivolt teman-teman. Nah, mungkin itu bisa teman-teman jadikan referensi ya untuk menentukan AFR idealnya. Untuk kemudian teman-teman kalau pengen settingannya agak basah atau agak kering, bisa teman-teman tambahin atau kurangin. Kalau kurang basah ya ditambahin, kalau misalkan kurang kering ya fuel base-nya dikurangin teman-teman. Lalu kemudian teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti sebelumnya yang ada di fill adjust ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan angka-angka di situ sesuai kebutuhan teman-teman supaya mencapai target yang teman-teman butuhkan. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir buat teman-teman yang masih pakai AFR narrowband atau masih bawaan mesin. Sekarang teman-teman bisa dengan mudah untuk settingnya dengan cara mengaktifkan fitur narrowband. Dan teman-teman klik aja menu fitur narrowbandnya, kemudian di situ kalian klik on atau off. Untuk mengaktifkan itu klik on. Nah, kemudian ada 3 pilihan teman-teman. Di bawah itu ada lean, medium, dan rich. Nah, teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Bisa pilih medium untuk AFR ideal, lean untuk AFR kering, dan rich untuk AFR basahnya. Tapi tetap aja ya teman-teman, kalau misalkan masih pakai narrowband itu jangkauannya sedikit, jadi nggak sekompleks yang pakai wideband teman-teman. Kalau pakai wideband kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita secara presisi teman-teman. Dan juga bisa bisa simple tuning pakai auto tune atau pakai fitur NBO2 nya teman-teman. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk manual tuning sampai selesai ya teman-teman. Mulai dari quick burn sampai proses tuningnya selesai dari yang manual dan juga simple tuning. Nah, terus masuk ke pertanyaannya teman-teman, kenapa kok AFR itu disetting di angka 13?
Jadi gini guys, setelah dilakukan perhitungan senyawa yang terkandung dalam udara dan juga bahan bakar menggunakan rumus kimia yang cukup rumit untuk dijelaskan di video ini, singkatnya didapatlah angka ideal di mana pembakaran itu terjadi secara sempurna atau habis tanpa sisa ya. Dan istilah ini kemudian disebut sebagai stoichiometry teman-teman. Nah, untuk angka yang ideal itu berada di 14,7 banding 1. Nah, kemudian dari istilah stoichiometry, kemudian ada dua turunan istilah nih. Yang pertama ada rich, dan yang kedua ada lean. Nah, masing-masing dari ketiga istilah ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari yang AFR stoichiometry atau angka ideal, yaitu 14,7 banding 1. Ini memungkinkan di mana pembakaran itu terjadi secara sempurna tanpa sisa, sehingga mesin itu bekerja secara maksimal teman-teman. Kemudian kerugiannya hampir nggak ada ya teman-teman, karena tidak meninggalkan sisa, baik itu sisa udara maupun sisa bahan bakar. Kemudian kita masuk ke yang AFR Rich teman-teman. Nah, untuk AFR Rich ini memiliki keunggulan di power teman-teman, tapi sayangnya dia mengorbankan sisi bahan bakar teman-teman, alias dia lebih boros. Dan yang ketiga itu AFR Lean teman-teman. Untuk AFR Lean ini dia punya keunggulan di bagian bahan bakar itu lebih irit, akan tetapi suhu mesin akan lebih cepat panas teman-teman. Dan bahkan ada potensi kalau misalkan komponen itu kemungkinan akan meleleh karena saking panasnya suhu mesin teman-teman. Nah, terus kenapa sih Bang kalau misalkan pembakaran sempurna atau mesin itu bekerja secara maksimum di AFR ideal, yaitu 14,7 banding 1 tadi, kok kenapa di setting malah jadi AFR 13 yang notabene malah lebih boros gitu kan? Terus meninggalkan sisa pula. Sisa itu yang kemudian menjadi kerak dan membuat mesin itu berbunyi kasar atau berbunyi nggak normal ya teman-teman. Atau istilahnya disebut sebagai knocking. Nah, jadi gini teman-teman. Memang betul kalau misalkan pembakaran secara sempurna itu terjadi di AFR ideal atau stoichiometry di angka 14,7 banding 1. Akan tetapi, aktualnya untuk mencapai pembakaran secara sempurna itu sangatlah sulit. Karena banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman, seperti pola kerja mesin yang tidak beraturan, kemudian ada suhu udara sekitar yang berubah-ubah, dan lain-lain faktor yang mempengaruhinya teman-teman. Nah, terus yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ketidak tercapaian AFR ideal ini ya dengan cara menambah sedikit lebih banyak fuel atau bahan bakar untuk memastikan di mana udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu terbakar secara habis ya teman-teman. Nah, di sini ada grafik, coba teman-teman bisa lihat grafik ini. Di situ ada dua bagian ya teman-teman, ada bagian rich dan ada bagian lean. Kemudian untuk garis tengah yang membagi dua bagian itu adalah stoichiometry atau AFR idealnya teman-teman. Garis tengah itu ya teman-teman, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk garis merah itu menunjukkan power, garis hijau putus-putus itu menunjukkan konsumsi bahan bakar teman-teman. Kemudian garis yang berwarna biru putus-putus di sebelah kanan itu menunjukkan garis potong antara konsumsi bahan bakar dan juga power yang dihasilkan pada AFR Lean ya teman-teman. Kemudian untuk yang garis warna orange putus-putus itu di sebelah kiri, itu menunjukkan garis potong antara power maksimum yang dihasilkan dengan konsumsi bahan bakar teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih grafik power itu menunjukkan naik ya teman-teman, dari lean ke rich-nya itu naik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di mana power maksimum itu dihasilkan malah pada AFR rich, yaitu di kisaran maksimumnya 12,6 banding 1 teman-teman. Lebih dari itu maka powernya juga akan merosot teman-teman. Jadi hasil yang power yang dihasilkan mesin malah menjadi kurang dan malah tidak bertenaga ya teman-teman. Nah, sementara di
fuelnya itu memang dia sedikit lebih boros untuk AFR Rich ini teman-teman. Kemudian untuk AFR Lean betul memang di apa namanya air fuel ratio 15,4:1 ini dia bahan bakarnya lebih irit, tetapi power yang dihasilkan lebih kecil teman-teman. Nah, untuk di stoichiometrinya sendiri itu tidak lebih tinggi daripada power maksimum yang dihasilkan AFR Rich teman-teman. Nah, itulah alasan gue kenapa akhirnya memilih untuk AFR-nya gue setting di AFR Rich. Dan gue pilih angka 13 karena menurut gue itu nggak terlalu boros lah ya, karena kan maksimumnya di 12,6:1 ini teman-teman. Nah, kesimpulannya teman-teman, untuk pengaturan target AFR ini tidak harus di angka 13. Teman-teman bisa ambil di angka 14,7:1, yaitu di stoichiometry atau AFR ideal, di mana pembakaran terjadi sempurna. Atau teman-teman juga kalau misalkan pengen irit ya pilih yang AFR lean, tapi ya tahu sendiri resikonya mesinnya jadi cepat panas dan ada kemungkinan bakalan meleleh. Terus kalau misalkan teman-teman butuh power, teman-teman bisa pakai yang AFR rich ya, yang tentunya ada batas maksimum yaitu di 12,6:1 teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang udah gue jelasin di video kali ini, dan kalau teman-teman suka silahkan di like, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, gue Mas Pin dari channel Epin Vlog pamit undur diri. Salam ngabers dari Kalimantan Timur. Cium.